Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cerita-cerita aja di pagi ini ya, khususnya bagi kaum non muslim, terutama kaum Kristen tuh ya. Kawan, kalian ya kan, kalian ini kan mengaku orang yang pintar, pandai gitu kan. Tapi kalau berpikir tentang Tuhannya itu otak kalian tuh tidak berjalan, bah. Cobalah kalian berpikir, harus ada dalam pikiran kalian itu kenapa gitu, Bang. Kenapa Tuhanku digantung gitu, Bang? Kenapa gitu, Bang? Kenapa Tuhanku mati gitu? Kenapa gitu, Bang? Sekarang kalau benda mati bisa apa-apa? Bisa apa? Kan tidak bisa apa-apa kan? Coba berpikir gitu. Berpikir lebih begitu, Bang. Ya kan? Coba nenek moyang kamu yang mati, orang tua kamu mati, bisa apa tuh? Tak bisa apa-apa. Kan gitu kan, coba berpikir gitu, gunakan otaknya tuh. Dan lagi berpikir kenapa Tuhan kamu apa tadi itu tidak pakai baju gitu, Bang. Hanya pakai celana sempak saja gitu, Bang. Kenapa rambutnya gondrong gitu kan? Coba berpikir gitu. Kenapa dipaku gitu, Bang. Kenapa brewok-brewok? Kalau Tuhan brewok kenapa gitu. Dan berpikir lagi kenapa Tuhanku mirip aku gitu, Bang. Manusia kalau mirip kamu kan tentu ada kontrolnya tuh. Coba berpikir begitu, Pak. Kenapa tuh harus ada di dalam otaknya, Pak? Karena kalian tuh tidak mau pikir begitu, karena ajaran kalian itu apa katanya? Imani sajalah. Yang penting dosanya sudah diampuni gitu, Pak. Udah ditebus gitu, Pak. Bukan diampuni ya, ditebus. Tak tahu nebusnya kepada siapa gitu. Nah, gitu loh mereka tuh maunya menganut agama non muslim terutama Kristen nih karena diiming-imingi gitu, padahal itu cerita dongeng saja gitu. Yang menjanjikan gitu kan si Paulus, Matius, Lukas, Yohanes, bukan Tuhannya. Meskipun Tuhannya pun Tuhan omon-omon, maaf bukan menghina, memang gitu kenyataannya. Berpikir lagi ya, kenapa Tuhanku lahir di kandang domba, di kandang kambing, kan hina gitu, Pak. Kalau jadi Tuhan itu kenapa ndak lahir di hotel gitu, Pak? Di istana gitu kan? Kan keren tuh. Ini Tuhan lahir di kandang kambing. Coba berpikir gitu, Pak. Jadi gunakan otak kamu untuk berpikir. Makanya dalam Islam itu ayat-ayat Al-Quran itu yang diturunkan itu kata-kata berpikir itu ada 100 lebih itu kata-katanya. Makanya berpikirlah gitu, Pak. Jangan dibengkan mata-mata. Makanya Islam ini turun untuk apa nama tuh ada pilihan, bah kamu nih, bah. Kamu kan ini kan beragama ini kan bukan langsung dari asal usulnya gitu, Pak. Hanya dengar-dengar cerita dongeng gitu, Pak. Yang buat cerita dongeng ini orang yang benci sama Yesus, padahal Yesus itu kan kalau di dalam Islam kan sudah dijelaskan mereka ini hanya utusan dan lagi tidak membawa kitab Bible, kitab Yohanes, tidak. Dia hanya mengapa kitab Injil namanya. Ya, tidak ada itu. Meskipun catatan kalian itu ya, tidak ada istilah kitab Bible apa semua gitu, tidak ada sejarahnya itu. Nabi itu yang diberi kitab oleh Allah adalah membawa kitab Zabur, Taurat, Injil gitu. Kitab Bible itu tidak ada, itu karangannya si Paulus sama si Yohanes, Matius gitu, Pak. Kenapa kalian mau dibohong-bohongi gitu, Pak? Cara berpikir, Pak. Pikirkan gitu, harus ada di dalam pikiran kalian kenapa terus ada gitu, Pak. Cara ibadahnya pun kayak orang kesurupan, Pak. Kalau ndak nyanyi-nyanyi dia loncat-loncat sana sini, Pak. Kayak orang kesurupan tuh. Banting, aduh. Apalagi kami yang bukan orang kafir pun malu melihatnya, Pak. Loncat sana, loncat sini, salto semua, kursi dibanting sana sini. Nah, naik ke tiang-tiang gereja itu
gaya-gaya monyet itu, maaf bukan menghina, memang kenyataan, Mbak. Bukan menfitnah, ini kenyataannya. Agama apa gitu, ajaran apa gitu. Makanya Islam ini datang kasih pilihan. Diceritakan bahwa agama kamu ini agama dongeng. Kitab kau Bible itu karangnya si Paulus, Matius gitu, bukan dari Nabi Isa. Dan Tuhan kalian itu yang kamu anggap Tuhan itu bukan Tuhan gitu, Pak. Al-Quran datang, siapa utusan? Kan? Gitu, Pak. Karena kalian ini mau mengikuti karena diiming-imingi janji-janji palsu, dijamin surga apa semua. Tanpa usaha apa-apa dijamin surga. Makanya mereka ini orang-orang Kristen ini bebas melakukan apa saja gitu, Pak. Perzinahan di mana-mana itu kaum kafir dan kaum Kristen ini ada di mana-mana itu. Mereka mengharamkan kawin lagi tapi berzina di mana-mana, merajalela tuh kaum Kristen gitu. Kata pendeta Hendrik Tranto kan, ini pendeta kau yang ngomong nih. 90% pendeta-pendeta di gereja itu selingkuh. Itu. Ini pendeta kau, Pak, apalagi jemaahnya. Kawin sekali ya. Tapi selingkuh sana sini. Kalau di dalam Kristen itu tidak ada istilah zina, selingkuh saja. Yang zina itu ada dalam Islam. Tidak ada itu ngomong zina, tidak ada. Karena mereka itu kitabnya bikinan mereka. Nanti masa ke masa dirubah-rubah sesuka hatinya, Pak. Coba lagi dalam ajaran kamu tuh, Pak. Sejelek-jeleknya binatang, sekeji-kejinya binatang, tidak ada kawin sejenis. Dalam agama kamu Kristen kawin sejenis, hinau gitu, Pak. Tidak ada babi itu dalam Islam ya sekeji-keji binatang, ya kan? Sejijik-jijik binatang, najis dan haram. Tapi tidak ada dia kawin sejenis. Kau mengaku orang pintar, ngaku anak Tuhan, ngaku pilihan Tuhan, kawin sejenis pula. Otaknya kemana gitu, Pak? Maaf bukan menghina ini, memang kenyataan, Pak. Makanya saya mengajak kalian ini untuk berpikir. Tidak mengajak untuk masuk Islam atau mau enggak. Dalam agama itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Gitu, Pak. Hanya untuk mengajak berpikirlah. Ada pilihannya. Agama Islam salah satunya agama yang benar. Kenapa? Allah yang bilang, bukan kami. Bahkan saya heran lah. Bahkan pendetanya itu ya tidak ada kegiatan di gerejanya kan, ada kan di medsos tersebar mencukur bulu puki jemaahnya. Agama apa nih lah? Coba kamu merasa malu gitu, Pak. Bertanya-tanyalah dulu, kenapa ajarannya harus gini gitu, Pak. Harus begini itu kenapa gitu, Pak. Kalau mereka ini ajarannya tidak bagus, sesat semua. Menurut kau kan, kalau menurut Islam ini memang mereka itu sesat semua, kafir semua. Ini bukan saya mengatakan, bukan ustadz yang lain-lain. Memang Allah mengatakan begitu. Perlu diketahui, kafir itu bukan orang yang beragama Islam. Apapun agamanya itu kafir gitu, Pak. Itu. Kawin sejenis, ampun apanya? Di gereja nyukur bulu puki jemaahnya apa? Ajaran apa? Tak balu kayak gitu, Pak. Coba lebih berpikirlah. Bukan menghina ya, ini memang kenyataannya, Pak. Kalau kalian berpikir apa semua itu, berpikirlah. Kenapa begini ajarannya tidak sesuai dengan norma-norma sosial, dengan norma-norma kemanusiaan, tidak sesuai dengan sosial gitu, Pak. Kalian pernah enggak diam di Filipina? Saya itu lama di sana tugas dulu. Mereka tuh soal perselingkuhan tuh sudah soal biasa. Banyak anak yang keluar di luar nikah lah. Kalau kalian tak tahu nikah pakai apa itu kan. Udah biasa di sana itu. Kawin tetap satu gitu. Udah biasa, Pak. Selingkuh sana sini, punya anak gitu udah biasa. Karena mayoritas di sana itu agamanya Kristen Katolik, Kristen Protestan gitu, Pak. Kalau di Jerman, kamu pernah juga di Jerman ya? Pernah enggak ke Jerman?
Di sana itu kaum Kristen itu, Kristen Ortodok, Kristen Protestan Katolik itu, bininya itu disuruh melacur, bahkan diantar tuh ke tempat pelacuran tuh oleh suaminya. Agama apa nih? Pernah ada dia di Jerman? Pernah ada? Gitu Pak. Di sana gitu, itulah ajarannya. Coba kalian ini yang waras, kan kamu kan ngaku waras kan? Nah, kamu yang ngaku paling pintar apa semua kan? Nah, gitu coba berpikir, kenapa gitu? Harus ada dalam hati kamu, dalam pertanyaan kamu itu kenapa terus ada? Kenapa ya gitu? Berpikirlah gitu, Pak. Nah, solusinya kalau kamu sudah berpikir, paham, terus mencari yang mana yang benar. Gitu, Pak. Nah, agama yang menawarkan kebenaran itu agama Islam. Kalau sebelum masuk Islam dulu pelajari Islam itu apa gitu Pak. Sesuai enggak Islam nih? Di dalam kehidupan dunia ini Islam sudah semuanya sesuai dengan firman-firman Allah, baik itu dari segi biologis, fisika, alam, semua kehidupan, semua tata surya, semua kan semua ada di dalam Al-Quran. Sudah Allah itu ceritakan, Nabi pun ceritakan. Nabi itu bukan tahu sendiri, itu dapat ilham dari Allah gitu Pak. Gitu. Tidak kayak ajaran kalian. Berpikirlah kalian itu ya, semua itu kaum Kristen itu terutama ya, atau kafir lainnya itu korbannya si Paulus Pak. Paulus yang mengarang-ngarang Pak. Padahal Paulus itu adalah yang benci kepada Nabi Isa. Yang disalib itu bukan Nabi Isa. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Pada akhir zaman nanti dia datang menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa saya ini bukan Tuhan. Gitu Pak. Kepada orang-orang kau nih kafir-kafir tuh. Bahwa saya ini tidak disalib. Makanya dia mematakan salib dalam Islam gitu, dan membunuh babi-babi yang kau makan tuh najis itu. Kamu tahu ke ceritanya asal usul diciptakan babi itu untuk makan tai kerbau Bah, tai binatang di dalam perahu Nabi Nuh tuh. Allah ciptakanlah babi itu, makanlah semua kotoran. Makanya Allah itu melarang dan haram dan najis bagi babi, bagi umat Islam. Bagi kau terserahlah. Sebab makanan yang kotor-kotor itu memang untuk orang-orang kafir Bang. Gitu Bang. Cara berpikirlah ya. Coba berpikir, kenapa Tuhan aku dilahirkan? Yang melahirkan siapa? Kan gitu cara berpikirnya Pak. Dan kenapa lahirnya di kandang domba? Kenapa tidak lahir di hotel? Kok Tuhan lahir di situ? Yang keren-keren sikit lah gitu. Kenapa tidak lahir di istana gitu Pak? Di singgarannya gitu Pak. Berpikirlah ya. Bukan menghina nih, bukan. Memang kenyataannya gitu bahasa sini Pak. Cara ibadahnya udah tak ya. Makanya gitu. Kami tidak memaksa ataupun harus begini. Nah, kalian tuh punya otak Pak, kata Allah Pak. Pilih Pak, berpikir gitu ya. Demikianlah cerita-cerita di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.